dalam lindungan Allah. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom! Hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana pencurahan Roh Kudus sedang terjadi dan terus mengalir di rumah demi rumah, keluarga demi keluarga. Mari dengan segenap hatimu, come on, nyanyikan pujian buat Raja di atas segala raja. Come on, just sing it out. Pujian dan hormat, kemuliaan kuasa bagi Allah yang kekal. Amin. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapanmu. Kami berikan pujian, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Bagi Dia semesta sujud di hadapanmu. Kami nyatakan surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Kita punya Yesus yang kekal dalam hidup setiap kita. Bagi bersorak bagi namanya yang kudus. Come on, just sing it out. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Hanya bagi Yesus. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan-Mu. Surga bumi menyatakan, surga bumi menyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya. Surga bumi, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya.
bersama-sama ya Tuhan. Ini deklarasi iman kami, para penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya. Surga bumi, come on. Surga bumi nyatakan segala kemuliaan, segala hormat hanya buat Yesus Allah kami yang kekal. Menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya. Allah yang kekal. Kami berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Yesus, satu-satunya Allah Raja yang kekal dalam hidup kita. We worship you Lord God, we worship you Lord Jesus. Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau mati buat kami, bangkit dan naik ke surga. Engkau buktikan kesetiaan-Mu lewat Roh Kudus yang terus mengalir dalam hidup kami. Tuhan, kerinduan kami cuma ada dalam hadirat-Mu. Kami persembahkan nyanyian kami buat Engkau Yesus yang kami sayang. Thank you Lord. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Thank you Lord God. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau dalam goncang kebenaran. Amin. Ku sembah Kau dalam goncang kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Kerinduanku datang padamu Tuhan, datang padamu. Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Engkau Raja dalam hidup kami. Kaulah Rajaku, Kau sahabatku Tuhan. Kau sahabatku. Thank you Lord, thank you Lord. Terindah termanis Engkau bagiku. Kami angkat tangan kami sama-sama Tuhan. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak
beginning to worship Him. Kami tahu Roh Kudus sedang mengalir. Kami tahu Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup kami. Sebab itu kami sembah Engkau ya Aba. Iya kabashe, kabashe di. Oh kabakala ya kababa. Gak ada yang seperti Engkau Tuhan. Gak ada yang seperti Yesus dalam hidup kami. Come on, just sing it out. Just sing it out. Just sing it out, come on. We sing to you Lord God. Ku sembah dalam roh dan Tuhan, dengar setiap kerinduan kami. Dengar setiap kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. dalam roh dan kebenaran. Yang kami tahu gak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan. dalam roh dan Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Tak seorang pun jua, tak seorang pun, tak seorang pun, tak seorang pun, tak seorang pun jua, tak seorang pun. We know Lord, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Yesus, nama dan segala nama yang
Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami boleh berkumpul melalui virtual. Kami boleh mempunyai kesempatan untuk mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan. Kami mohon pimpinan dari Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Dan biarlah apa yang kami dapatkan dari pembelajaran akan firman-Mu, kami boleh semakin dikuatkan khususnya di tengah masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala Dr. Heri yang telah memberi kesempatan untuk saya bisa bergabung dalam ibadah ini. Nama saya adalah Andreas Kristanto. Saya berprofesi sebagai pengajar atau dosen di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 17 ayat yang ke-22. Ini merupakan satu ayat yang terkenal yang bunyinya adalah hati yang gembira adalah obat. Bapak Ibu sekalian, masa pandemi yang kita masih alami saat ini, seperti yang kita ketahui bersama, berbicara soal obat. Akhir-akhir ini barang ini menjadi barang yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Sampai-sampai hilang dari peredaran, sulit untuk didapatkan. Untuk masuk ke apotek pun saat ini seperti yang kita ketahui bersama juga sulit. Belum tentu pun barangnya ada. Nah, kondisi yang kita alami saat ini memperlihatkan kepada kita banyak sekali orang-orang yang sedang sakit dan mencari obat tentunya. Namun kita juga perlu mengingat bahwa firman Tuhan juga berbicara soal obat, yaitu pada ayat ini, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat. Memang Bapak Ibu, ketika ayat ini disampaikan, akan memunculkan reaksi pada pendengarnya. Apakah hati yang gembira bisa menyembuhkan COVID? Apakah hati yang gembira bisa menyembuhkan penyakit kanker? Apakah hati yang gembira bisa menyembuhkan penyakit jantung dan penyakit-penyakit lain yang terminal? Oleh sebab itu, saya katakan bahwa di samping sebagai firman Tuhan, ayat ini juga menjadi misteri. Misteri dalam arti, ini sebagai undangan bagi para pembacanya untuk menemukan kebenarannya, untuk menemukan dan mengalami apa yang dikatakan oleh ayat ini, yaitu hingga sampai pada kesembuhan, obat yang manjur seperti itu. Dan tidak salah, tidak heran jika ayat ini ketika dibunyikan akan membuat orang-orang yang mengalami sakit mempunyai reaksi tertentu dalam pengertian bertanya, apakah iya dengan hati yang gembira penyakit saya hilang. Nah, berbicara soal ini Bapak Ibu,
Bagian ayat ini sungguh indah sekali karena di dalam bahasa aslinya, di dalam teksnya yang kira-kira bunyinya seperti ini. Lev sameak yetif keha. Lev sameak yetif keha. Yang artinya hati yang bersukacita akan menjadikan baik kesembuhan. Kalau kita membacanya di dalam teks berbahasa Indonesia, hati yang gembira adalah obat, memang seolah tidak ada kata kerjanya, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita membaca di dalam teks aslinya berbahasa Ibrani, kita akan menemukan kata kerja yang kuat yang mengindikasikan bahwa di dalam ayat itu ada sebuah proses, sebuah kerja yang bunyinya adalah bahwa hati yang gembira akan menjadikan baik. Apa yang dijadikan baik? Kesembuhan. Itu kata yang mana? Mungkin Bapak Ibu bertanya. Kata tadi itu, kata yetif dari kata tov yang berarti baik. Akan menjadikan baik kesembuhan. Nah, sekarang kita bertanya, apa maksud ayat ini? Apa maksud hati yang gembira? Apa yang dimaksud gembira? Apa yang dimaksud hati? Dan apa yang dimaksud dengan akan menjadikan baik kesembuhan? Kita akan coba lihat satu persatu. Setiap kali kitab suci, Alkitab berbicara soal hati, tentu ini dalam bahasa sastra bukan saja menunjuk organ hati, gitu. Tetapi yang dimaksud adalah bagian dalam manusia itu. Sehingga hati yang dimaksud adalah bagian dalam manusia itu. Seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu, ketika kita berbicara soal manusia, kita bisa membaginya dua, yaitu jasmani dan rohani, kira-kira seperti itu ya. Badani atau ragawi dengan bagian yang menghidupkan. Ini ketika disebutkan bahwa hati itu adalah bagian dalam manusia. Hati yang gembira yang dimaksud di sini bukan berarti happy dalam pengertian happy, tetapi joy, bersukacita. Manusia dalam yang bersukacita. Manusia dalam yang bersukacita akan menjadikan baik kesembuhan. Nah, bagi siapa saja pendengarnya, Bapak Ibu, ini merupakan undangan untuk orang tersebut mengalami. Tentu, seperti yang saya katakan tadi, ketika ini dibunyikan akan memberi reaksi, menjadi reaksi orang-orang yang sakit akan bertanya terlebih dahulu, apa benar? Nah, ternyata Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa di samping obat-obat yang memang ada disediakan di apotek, ada juga obat yang lain yang firman Tuhan, Alkitab sendiri pun sudah sebutkan, yaitu manusia dalam yang bersukacita. Manusia dalam yang selalu bersukacita, yang akan menjadikan baik kesembuhan. Ini merupakan sebuah undangan, Bapak Ibu.
untuk kita mengalami. Untuk kita mengalami. Oleh sebab itu saya katakan ini misteri. Dan bagi siapa yang bertekun untuk memintanya, Tuhan pasti akan memberikan. Nah, di saat-saat seperti ini, di saat-saat pandemi seperti ini, Bapak Ibu, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita sering kali khawatir kalau keluarga kita terkena virus dan menjadi sakit atau penyakit yang. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa di samping ada obat untuk jasmani kita yang disediakan oleh apotek, ada obat lain, yaitu manusia dalam yang bersukacita, yang mana itu akan selalu menjadikan baik kesembuhan dari diri. Dan ini merupakan sebuah undangan untuk kita semua untuk mengalami kesembuhan itu dengan cara memperbaiki manusia dalam kita, untuk kita selalu menjadi manusia dalam yang selalu bersukacita, manusia dalam yang mempunyai kualitas baik, sehingga manusia dalam itu benar-benar menjadi obat yang manjur untuk kehidupan fisik kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, memang ketika ayat ini diucapkan atau dibunyikan, ini tidak mudah. Bahkan secara pribadi pun saya setiap berangkat ke kantor sejak Corona 2020 awal itu, bulan 2, bulan 3 itu, saya selalu bertanya apa maksud ini. Dan jika saya boleh memberikan kesaksian, Bapak Ibu, banyak sekali Tuhan menolong saya ketika saya dalam keadaan sakit. Dan mujizat itu masih ada, ya. Saya akui itu. Namun terlebih dari itu, Bapak Ibu, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan seperangkat yang ada di dalamnya, yaitu manusia dalam itu sendiri, yang sebenarnya mempunyai potensi untuk membawa manusia jasmani itu menjadi sehat. Nah, makanya kita sering mendengar banyak penyakit itu muncul karena pikiran. Dan menurut saya itu benar. Tetapi jangan dibalik, ya. Saya tidak mengatakan, jangan salah pahami bahwa penyakit itu pasti gara-gara pikiran. Enggak, saya tidak berkata seperti itu. Tetapi banyak penyakit yang muncul dipacu oleh pikiran kita. Nah, disinilah Bapak Ibu, ayat ini menjadi penting bagi kita, apalagi kita di masa pandemi ini, untuk selalu mengingat bahwa di samping obat-obat yang kita selalu sediakan, vitamin yang selalu kita sediakan untuk diri kita, untuk anak kita, vitamin B, vitamin A, vitamin C, vitamin D, suplemen, dan lain sebagainya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ada satu obat lain yang sangat manjur dan menjadikan baik seseorang atas kesembuhannya, yaitu kualitas manusia dalam yang selalu bersuka cita, yaitu hati. Pada bagian lain di kitab Amsal disebutkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ
muncul kehidupan. Karena dari situlah kehidupan. Nah, ini menjadi perenungan kita hari ini dalam ibadah ini. Bagaimana saya di dalam diri saya di dalam diri saya. Apakah kita menjadi orang-orang yang sehat untuk diri kita? Dan ini menjadi perenungan bagi kita semua, bahwa kita mempunyai tanggung jawab di dalam menjaga kehidupan manusia dalam kita, kehidupan batiniah kita, kehidupan rohani kita, kehidupan mental kita, bukan cuma sekedar fisik saja. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bahwa ada satu obat yang manjur, yaitu hati yang gembira. Apa itu? Manusia dalam yang selalu bersukacita di hadapan Tuhan. Dan biarlah misteri ayat ini terjawab di dalam kehidupan kita, dan kita menemukan dan mengalami sendiri bahwa ayat ini, firman Tuhan ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kita memohon kepada Tuhan untuk selalu mengingatkan kita, sehingga kita selalu mempunyai obat yang manjur di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, satu ayat hari ini kami renungkan. Hati yang gembira adalah obat. Kami diingatkan kembali Tuhan, bahwa di tengah-tengah kondisi masyarakat yang panik dan persediaan obat yang begitu langka, Engkau mengingatkan kami semua bahwa ada obat lain yang manjur, yaitu adalah hati yang gembira, hati yang bersukacita, manusia dalam yang bersukacita, dan itu akan menjadikan baik semua kehidupan kita, semua kehidupan kami, baik itu fisik, jasmani maupun rohani. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan agar dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, kami boleh tetap tenang, kami boleh yakin bahwa Tuhan beserta dengan kami. Kami boleh mampu melihat pertolongan Tuhan dan penjagaan Tuhan atas kehidupan kami. Dan orang-orang yang kami kasihi, masyarakat di sekitar kami. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu ini sekaligus menjadi kesaksian bagi kami bahwa hati yang gembira adalah obat. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kami mohon Engkau menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya berdoa bahwa kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan dan dalam berkat Tuhan. Semuanya sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita berpisah satu sama lain, saya berdoa untuk kita semua. Mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, kembalilah ke aktivitasmu masing-masing dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.